Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfan Faisal. Saya Karisa Tapea. Saya Ananda Sibrana Putri. Saya Muhammad Dendi Priyatna. Dan saya Tasya Zakiatun Nufus. Kami dari kelompok 2, 10 per 1. Akan membuat video Penilaian lisan Tentang hukum Newton. berikut videonya. Saya Arfan Faisal akan membahas nomor 1. Soal yang pertama, dua benda A dan B masing-masing bermasa 2 kg dan 3 kg diikat dengan tali menggunakan sebuah katrol yang licin. Mula-mula, benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Hitung percepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. C. Hitunglah kecepatan balok B saat menumbuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Dan yang D. Hitung tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Dari soal ini diketahui bahwa massa benda A yaitu 2 kg, massa benda B 3 kg, gaya gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat, dan ketinggian balok B dari lantai yaitu 9 meter. Ditanya A yang pertama, buatlah gambar dan uraikan gaya. B. Hitunglah percepatan balok. Yang C. Hitunglah kecepatan balok B. Dan yang D. Hitunglah tegangan talinya. Lalu jawab yang A. Yang A, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, ada gaya berat dari balok B. Ini plus. Juga ada gaya berat dari balok A, min. Lalu ada tegangan tali AB, yang ini plus. Dan juga tegangan tali BA, yang ini min. Kalau kita uraikan per baloknya, yang ini balok A, dan yang ini balok B. Di sini diketahui bahwa gaya-gaya yang bekerja adalah gaya berat, juga gaya tegangan tali. Oke, yang B, kita hitung percepatan balok B saat menembuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Sebelumnya, kita buat tinjau A dan tinjau B. Tinjau A ini, kita perlukan prinsip hukum Newton kedua, yaitu sigma Fy sama dengan MA dikali A. Sigma Fy ini dari balok A, yaitu plus TAB dikurang gaya berat WA, min WA. Berarti TAB dikurang WA sama dengan MA dikali A. Lalu TAB ini pindah ruas WA-nya sama dengan WA ditambah MA dikali A. Untuk tinjau B, karena ini permukaannya licin sama seperti tadi, kita menggunakan prinsip hukum Newton 2, yaitu sigma Fy, karena ini berada di sumbu Y, sama dengan MB dikali A. Sigma Fy ini dari plus WB dikurang TBA, berarti WB min TBA sama dengan MB dikalikan A. WB sama dengan, karena TBA ini sama dengan TAB, maka WB dikurang WA ditambah MA dikali A sama dengan MB dikali A. Lalu kita uraikan MB dikurang WA dikurang MA dikali A sama dengan MB dikali A. Lalu WB
dikurang WA sama dengan MB dikali A ditambah MA dikali A. Karena ini pindah ruas. Karena WB ini sama dengan MB dikali gravitasi, maka MB dikali G dikurang MA dikali G sama dengan, ini kita kelompokkan, berarti MA ditambah MB. Maka untuk rumus A sama dengan MB dikurang MA per MA ditambah MB dikali gravitasi. Ini karena MA plus MB kita pindah ruas jadi ke bawah. Lalu kita gabungkan MB kurang MA dari sini kali G. Maka inilah rumus akhir untuk percepatan balok B. Maka A MB dikurang dengan MB dikurang MA per MA ditambah MB dikali gravitasi. Langsung saja kita masukkan rumusnya. M angkanya 3 dikurang 2 ditambah per 2 ditambah 3 dikali 10 di sini. Maka A sama dengan 1 per 5 dikali 10. Kita coret, ini jadi 1, ini 2. Maka A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Sekarang kita yang C, hitunglah kecepatan balok B saat menembuk lantai menggunakan prinsip hukum Newton. Nah, kita ke C. Perlu diketahui, karena ini memang hitung kecepatan, maka rumus yang diambil yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AH. Nah, V0 di sini atau kecepatan awal, ini pastinya V0 itu pastinya 0. Maka 0 kuadrat ini 0. Berarti kita ketahui Vt kuadrat sama dengan 0 ditambah 2AH. Nah, A di sini bukanlah gaya gravitasi, melainkan percepatan di sini itu percepatan balok B saat menembuk lantai. Berarti A yang dipakai yaitu 2 meter per second. Maka Vt kuadrat sama dengan 2 dikalikan 2 dikalikan ketinggiannya yaitu 9 meter. Maka Vt kuadrat sama dengan 2 kali 2 4 dikali 9 36. Maka Vt sama dengan akar 36. Vt sama dengan 6 meter per second. Selanjutnya yang D, yaitu hitung tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Maka yang D, kita ambil dari rumus tinjau A dan tinjau B, yaitu kita pakai yang tinjau A aja supaya lebih mudah. Karena sigma F sama dengan MA dikali A, sigma F sama dengan MA dikali A. Ini hukum Newton, prinsip hukum Newton kedua. Maka TAB dikurang WA sama dengan MA dikali A. TAB sama dengan WA dikali MA kali A. TAB sama dengan
WA ini turunannya yaitu M dikali G plus MA dikali A. Kita masukkan saja angka-angkanya. TAB ini M-nya tuh MA ya. Berarti MA itu 2 kilogram. 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 2. Maka TAB sama dengan 20 ditambah 4. Maka TAB sama dengan 24 Newton. Jika kita ingin mengetahui rumus tegangan tali dari tinjauan B, maka sigma F Y sama dengan MB dikalikan dengan A. Maka WB dikurang TBA sama dengan MB dikalikan A. WB ini MB dikali G kurang TBA sama dengan MB dikali A. Maka MB itu 3 kg dikali 10 dikurang TBA sama dengan 3 dikali 2. Maka 30 dikurang TBA sama dengan 3 kali 2, 6. Min TBA sama dengan 6 dikurangi 30. Maka min TBA sama dengan min 24. Maka TBA sama dengan 24 Newton. Saya Clarissa Utapea akan membahas soal nomor 2. Soal yang kedua yaitu sebuah balok bermassa 50 kg ditahan diam oleh gaya F dengan sistem katrol seperti pada gambar. Maka A. Buatlah gambar uraian-uraian gaya-gaya yang bekerja. B. Tentukan tegangan tali T1, T2, T3, T4, dan T5. Yang C. Tentukan besar gaya F. Dari soal diketahui bahwa masanya yaitu 50 kg, M sama dengan 50 kg. Ditanyanya yang A, uraikan gambar. Yang B, mencari tegangan tali T1, T2, T3, T4, dan T5. Yang C, mencari besar gaya F. Jawab yang A, uraikan gambar. Nah, pada gambar yang katrol ini, di sini ada T4, T1, dan T2. Dan pada katrol yang gambar kedua ini, di sini ada T5, T3, dan T2. Dan pada gambar balok M ini terdapat T5 dan WM atau berat M. Sekarang kita analisis gambar dari katrolnya. Pertama, di benda M ini terdapat gaya berat yaitu WM. W itu adalah M kali G. Nah, WM-nya ini M-nya adalah 50 kilo dikali gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi WM-nya ini di sini 500 Newton. Setelah itu, di katrol yang pertama ini terdapat tegangan tali 5, tegangan tali 3, dan tegangan tali 2 yang menghubungkan kepada katrol yang kedua. Yaitu di katrol kedua terdapat tegangan tali 4 dan tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Dan juga terdapat gaya F yang menarik ke bawah. Nah, diketahui pada gambar ini adalah katrol diam yang merupakan hukum Newton 1, yaitu rumusnya sigma F sama dengan 0.
Gaya-gaya yang terdapat pada katrol ini ada 1. Gaya berat, 2. Gaya tegangan tali, dan 3. Gaya F. Yang B, yaitu menentukan tegangan tali T1, T2, T3, T4, dan T5. Pertama, kita lihat balok M. Di sini terdapat hukum Newton 1 yang memakai rumus sigma F sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya, sigma F sama dengan 0. Nah, diketahui di sini min W ditambah dengan T5. Maka diketahui dari sigma F yaitu min W ditambah T5 sama dengan 0. T5-nya turun sama dengan W. W-nya yaitu 500 N. Nah, 500 ini didapatkan dari M kali G, yaitu sama dengan 50 kali 10 meter per sekon. Nah, yang kedua kita lihat katrol 1. Di sini memakai hukum Newton 1, yaitu rumusnya sigma Fy sama dengan 0. Nah, dari sigma Fy ini kita dapat T2 ditambah T3 dikurang T5 sama dengan 0. Nah, diketahui juga T1 ini sama dengan T2, sama dengan T3, dan sama dengan T. Karena T1 sama dengan T2, sama dengan T3, sama dengan T, T tambah T dikurang T5 sama dengan 0. 2T sama dengan 500, T sama dengan 500 bagi 2. Jadi T-nya yaitu 250 Newton. Nah, lihat katrol 2. Di katrol ini memakai hukum Newton 1 yang merupakan sigma Fy sama dengan 0. Nah, dari sigma Fy ini didapat T4 dikurang T1 dikurang T2 dikurang T3 sama dengan 0. Lalu kita turunkan T4 sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3. Nah, T4 diturunkan, lalu T1 tambah T2 tambah T3 dipindah ruaskan ke kanan. T4 sama dengan 3T Nah, T4 kita turunkan, lalu T1 ditambah T2 tambah T3 kita pindah ruaskan ke kanan. T4 sama dengan 3T. Maka T4 sama dengan 3 dikali 250. Jadi T4 sama dengan 750 Newton. Nah, dari penjabaran yang tadi didapat tegangan tali 1 yaitu 250 Newton, tegangan tali 2 sama dengan 250 Newton, tegangan tali 3 sama dengan 250 Newton, tegangan tali 4 sama dengan 750 Newton, dan yang tegangan tali 5 yaitu 500 Newton. Yang C, besar gaya F. Karena katrol dari gaya F-nya yaitu hukum Newton 1, berarti rumusnya sigma F sama dengan 0. Sigma F itu adalah F dikurang T1 sama dengan 0. F sama dengan T1. Berarti F sama dengan T1-nya yaitu 250, berarti F sama dengan 250 Newton. Jadi, dari soal ini didapatkan satu, tegangan tali satunya atau T1-nya yaitu 250 Newton, T2-nya 250 Newton, T3-nya 250 Newton, T4 750 Newton,
dan T5-nya 500 Newton. Dan besar gaya F didapatkan sebesar 250 Newton. Saya Ananda Sipala Putri akan membahas nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu sebuah benda dengan massa balok A yaitu 30 kg ditempatkan pada meja tanpa adanya gaya gesekan. Meja tersebut dihubungkan dengan tali yang melewati katrol dan diikat untuk menggantungkan benda dengan massa balok B yaitu 10 kg seperti pada gambar ini. Maka A. Buatlah gambar dan uraikan gaya yang bekerja pada kedua benda tersebut. B. Tentukan percepatan kedua benda tersebut menggunakan prinsip hukum Newton. Dan C. Tentukan tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Dari soal tersebut diketahui bahwa massa benda A yaitu 30 kg dan massa benda B yaitu 10 kg. Atau kita tulis MB sama dengan 10 kg. Selanjutnya ditanya yaitu A. Buatlah gambar dan uraikan gaya yang bekerja. Gambar dan uraikan. Yang B, kita ditanya percepatan dapat dilambangkan dengan A. Dan yang C, tegangan tali dapat kita lambangkan dengan T. Di sini untuk ditanya yang gambar A, uraikan gaya-gaya yang ada di gambar ini. Di sini kita lihat ditinjau dari balok A. Di balok A itu ada gaya berat dan gaya normal. Balok A gaya beratnya dapat kita tulis WA dan gaya normalnya ke atas dapat kita tulis N. Selanjutnya balok B, gaya berat balok B dapat kita tulis WB ke bawah. Untuk tegangan tali pada gambar ini, di tegangan tali di sumbu X dapat kita tulis TAB, dan pada tegangan tali di sumbu Y dapat kita tulis TBA. Di sini bila kita uraikan satu-satu masing-masing baloknya. Pertama balok A ada gaya berat bawah atau kita tulis WA dan gaya normal ke atas dapat kita tulis N. Selanjutnya balok B ada gaya berat yang bisa kita tulis WB dan ada gaya tegangan tali yang dapat kita tulis TBA. Selanjutnya kita tinjau balok A dan B. A dan balok B. Sini tinjau di balok A menggunakan hukum Newton 2 dengan rumus sigma F sama dengan MA dikali A. Sigma F itu sama dengan tegangan tali AB atau TAB sama dengan MA dikali A. Ditinjau dari balok B menggunakan rumus hukum Newton 2 dengan rumus sigma F sama dengan MB dikali A. Sigma F itu kita dapat dari WB dikurang TBA. Kita tulis di sini WB dikurang TBA sama dengan MB dikali A. WB dikurang MA dikali A sama dengan MB dikali A. WB sama dengan MA-nya pindah ruas ke kanan menjadi plus, jadi MA dikali A
tambah MB dikali A. PB di sini jadi MB dikali G sama dengan A dalam kurung MA ditambah MB. Di sini A pindah ruas, yang ditanya B itu percepatan. Ini kita tulis A sama dengan MB dikali G per, karena MA tambah MB nya pindah ruas, jadi di bawah MA ditambah MB. Selanjutnya kita masukin angka-angkanya. MB nya tadi kita dapat 10, gravitasinya 10 per MA tambah MB. MA nya 30 ditambah MB nya 10. Sini 10 per 30 ditambah 10 yaitu 40 kali 10. 0 dicoret. A nya sama dengan 1 kali 10 jadinya 10 per 4. Jadinya 10 per 4, 10 dibagi 4 dapat kita hasilkan yaitu 2,5 meter per second kuadrat. Di sini kita lanjut ke C, ditanya tegangannya. Kita lihat tegangannya itu ditinjau dari A nya. Nah, rumus A itu kan sigma F sama dengan MA kali A. Sigma F itu sama dengan TAB sama dengan MA kali A. Jadi TAB itu sama dengan TBA. TAB sama dengan TBA. Menggunakan rumus ini kita taruh di sini MA dikali A. MA nya tadi kita ketahui yaitu 30 dan A nya tadi kita dapat 2,5. Jadinya 30 dikali 2,5 sama dengan 75 Newton. Saya Muhammad Denny Priyatna, saya akan bahas soal nomor 5. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah sistem benda dihubungkan dengan tali seperti gambar. Jika massa benda A sama dengan 10 kg, massa benda B sama dengan 15 kg, gaya F sama dengan 50 Newton, dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, dan permukaan lantai licin. A. Gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Buatlah tinjauan analisis perhitungan menggunakan konsep hukum Newton. C. Hitung percepatan sistem menggunakan prinsip hukum Newton. D. Hitung besar gaya tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Dari soal tersebut diketahui massa benda A sama dengan 10 kg. Massa benda B 15 kg. F sama dengan 50 Newton. A 2 meter per second kuadrat. Theta 30 derajat. Ditanya A. Gambar dan uraikan. B. Tinjauan. C. A. D. T. Bagian A terdapat berat A, berat B, gaya normal A, gaya normal B, tegangan, sudut 30 derajat, F sin 30 derajat, dan F cos 30 derajat. Jika dilihat per balok A terdapat tegangan tali, berat A, dan gaya normal A. Jika di balok B terdapat tegangan tali, berat B, normal B, Fx dan F dan Fy. Bagian B, buatlah tinjauan analisis perhitungan menggunakan konsep hukum Newton.
tinjauan benda A menggunakan hukum Newton 2. Rumusnya, sigma F sama dengan MA kali A, T sama dengan MA kali A. Tinjauan benda B menggunakan hukum Newton 2. Rumusnya, sigma F sama dengan MB kali A, F min T sama dengan MB kali A. F cos 30 derajat min dalam kurung MA kali A sama dengan MB kali A. Ke bawahnya F cos 30 derajat sama dengan MB kali A tambah MA kali A. Rumusnya, F cos 30 derajat sama dengan A MB plus MA. Bagian C, hitung percepatan sistem menggunakan prinsip hukum Newton. Dalam soalan C, kita menggunakan rumus yang dihasilkan dari tinjauan benda B. F cos 30 derajat sama dengan A MB plus MA. Kita masukkan angka-angkanya. 50 dikali setengah akar 3 sama dengan A 15 plus 10. Kita ke bawah. A 15 kita pindah ruaskan. A 15 plus 10 sama dengan 25 akar 3. A sama dengan 25 akar 3 per 25. Hasilnya A sama dengan akar 3 meter per second kuadrat. Selanjutnya bagian D, hitung besar gaya tegangan tali menggunakan prinsip hukum Newton. Untuk menjawab soal yang D ini, kita menggunakan rumus yang dihasilkan dari tinjauan benda A. Untuk menjawab yang D, kita perhatikan balok bagian A yang ini. Kita masukkan sigma F sama dengan M kali A, T sama dengan MA kali A, T 10 sama dengan 10 kali akar 3, dan hasilnya T 10 akar 3 Newton. Jadi didapatkan satu, percepatan sistemnya adalah akar 3 meter per second kuadrat. Yang kedua, besar gaya tegangan tali adalah 10 akar 3 Newton. Saya, Tasya Zakiatunupus, akan membahas soal nomor 6. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebuah balok bermasa 10 kg dilepas pada bidang miring licin seperti gambar. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sin 53 derajat sama dengan 0,8, dan cos 53 derajat sama dengan 0,6. A. Buatlah gambar dan uraikan gaya-gaya yang bekerja. B. Buatlah tinjauan analisis sesuai konsep hukum Newton. C. Hitung percepatan balok menggunakan prinsip hukum Newton. D. Hitung gaya normal pada benda menggunakan prinsip hukum Newton. Kita jawab. Diketahui gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian masanya 10 kg, kemudian sin 53 derajat sama dengan 0,8, kemudian cos 53 derajat sama dengan 0,6. Ditanya A, buat gambar dan uraikan gaya-gaya.
Percepatan gaya-gaya. Kemudian yang B, buatlah tinjauan analisis. Buatlah tinjauan analisis. Kemudian yang C, percepatannya sama dengan titik-titik. Yang D, gaya normal sama dengan titik-titik. Kita jawab yang A. Yang A ini pertama ada gaya normal. Gaya normal ini ke atas. Kemudian ada gaya berat. Ini ke bawah. Kemudian ke samping ini ada ke samping. Di sini WX sin theta. Kemudian di sini WY W cos theta. Selanjutnya untuk nomor B, buatlah tinjauan analisis sesuai konsep hukum Newton. Ini Fx. Kita tinjau gaya yang bekerja pada sumbu X ini. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X ini menggunakan hukum Newton 2 karena benda bergerak turun ke bawah karena permukaannya licin. Jadi, di sini menggunakan hukum Newton 2. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx ini sama dengan W sin theta sama dengan M dikali A. Kemudian W sin theta ini M kali G sin theta. W ini merupakan W sama dengan M kali G sama dengan M kali A. Terus ini dicoret, didapat A sama dengan G sin theta. Selanjutnya kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, karena gaya yang bekerja pada sumbu Y ini diam, maka menggunakan hukum Newton 1. Fy, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy ini merupakan N min W cos theta sama dengan 0. N sama dengan, ini pindah ruas, jadi W cos theta. Kemudian N sama dengan, W ini sama dengan M dikali G. Sama M dikali G dikali cos theta. Selanjutnya yang C. Yang C ini kita nyari percepatan balok arah horizontal atau arah sumbu X. Percepatan balok arah sumbu X. Di sini menggunakan sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx sama dengan M dikali A. W sin theta sama dengan M dikali A. M dikali G sin theta sama dengan M dikali A. Ini karena M sama M, jadi dicoret aja biar gampang. Terus pindah ruas, jadi A sama dengan G dikali sin theta. Kemudian A sama dengan G-nya 10, jadi 10 dikali sin 53 derajat. A sama dengan 10 dikali 0,8. Jadi A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk yang D, ini mencari gaya normal. Gaya normal.
Jadi kita menggunakan rumus yang udah kita tinjau di sumbu Y tadi. Sigma Fy sama dengan 0 N min W cos theta sama dengan 0. Ini dipindah ruasin jadi N sama dengan W cos theta. N sama dengan W ini kan M kali G, jadi M kali G. N sama dengan M kali G. M kali G ini dari W. Terus dikali cos theta. Ini N sama dengan M-nya tadi 10 dikali gravitasinya 10 dikali cos 53 derajat. N sama dengan 10 dikali 10 100 dikali 0,6. Jadi N sama dengan 60 Newton. Jadi didapatkan percepatan balok hasilnya itu sama dengan 8 meter per second pangkat 2 dan gaya normal didapatkan 60 Newton. Sekian dari Kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.